setan sini dong, aku mau main, katanya kamu di sini banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Antara Kisah. Ini kita hari ini akan membahas suatu tema yang sedikit unik ya, yang mungkin kita jarang ketahuin, tapi kita coba bakal bahas di konten ini. Konten ini sekarang mungkin bakal membahas tentang apa ya, pendapat ngasih reaksi pendapat kita lah kepada orang yang lagi viral intinya mah tuh ya bunda. ada yang minta reaksi kita gitu, pada nanya reaksi kita maksudnya ya minta pendapat kita lah, minta pendapat kita, ada yang ngirim video kita, tapi kita minta komentari itu pendapat ini gimana gitu. Ya sekedar saran aja sih gitu mah. Jadi sebenarnya bukan beri saran ya, kita ngasih reaksi gitu ya. Jadi ya mungkin ada takutnya ada yang melenceng, kita kasih saran itu aja ya. Jadi ada satu video yang satu video yang ada di gua gitu kan. Nah, si video ini minta kita ngasih reaksi gitu kan. Jadi minta tim Antara Kisah ini ngasih reaksi. Nah, videonya video apa? Jadi video yang masuk ini adalah video orang pendaki. Jadi seorang pendaki, gue juga nggak begitu kenal sih orangnya siapa gitu. Cuman gue pernah lihat di beberapa podcast gitu kan, podcast orang-orang. Jadi dia ini pendaki, terus suka ini loh, apa namanya? Suka jadi kayak nantangin setan hebat. Ya, nah setan gitu nggak tahu buat konten atau apa, nggak tahu ya. Ya, makanya kita bahas di sini. Gitu. jadi nantangin makhluk-makhluk gaib kayak di gunung gitu misalnya. Di gunung mana, nah dia bukan dia sih, ada beberapa timnya juga ya, kalau temennya mungkin ya. Ya. Yang gue lihat mah banyak kan gitu, nggak sedikit, nggak satu orang gitu. Jadi ada yang nantangin kayak setan, mana sih setan, nah gitu. Terus ada yang nanya gini, yang mau gue reaksi apa? Yang mau gue reaksi di sini adalah, soalnya ada yang nanya gini, kok nggak apa-apa gitu kan? Ya, kok aneh itu, mesti nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa, dalam artian kok nggak digangguin sih sama makhluk gaib gitu kan? Kok nggak digangguin sih? Jadi bikin stigma orang tuh bikinnya kayak gini, hantu tuh ada apa enggak sih? Ya kan, jadi balik lagi ke situ pemikiran orang-orang tuh karena konten itu gitu. Jadi gue lihat di komen-komenan itu jadi ada yang berasumsi bahwa setan itu nggak ada gitu kan. Setan itu nggak ada, terus mana ditantangin aja nggak nunjukin diri gitu kan. Nah di sini gue mau coba ngasih reaksi sekaligus gue mau sedikit mengomentari ya, kenapa bisa tidak kenapa-napa gitu. Sama seperti kayak orang nantangin santet gitu kan. Oh nggak apa-apa orangnya, nggak kena santet gitu kan. Ini kasusnya orang nantangin setan, kok nggak dilihatin sama setan, nggak ditampakin sama setan yang nantangin gitu kan. Itu kenapa tuh? Ada apa dengan hantu? Ada apa dengan setan gitu kan? Ada apa dengan goib? Kenapa gitu. tuh? Tapi sebelum gua kasih reaksi dan gua kasih pendapat versi gua di Antara Kisah, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, serta kalian komen-komen kalau misalnya ada video yang sekiranya perlu kita kasih reaksi Jul ya. Silakan kirim ke sosial medianya Antara Kisah. Nanti kita kalau kita masih bisa di jalur yang wajar atau normal ya kita kasih reaksi. Jadi begitu gue lihat video ini, sebenarnya nggak ada, gue nggak tahu ya kalau awalnya gimana mereka ini bisa nantangin setan, gue juga nggak tahu ya. Cuman karena gue udah tahu dikirimin videonya bahwa setan mana setan gitu kan, kuntilanak mana kuntilanak, kaki gue pegang nih pijitin dong gitu kan. Terus yang jadi masalah di sini, kenapa dia tidak didatangi oleh setan gini. Kalau pendapat gue, kenapa dia tidak digangguin sama setan, ini sebenarnya ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah gini, kalau misalnya orang itu tingkat ibadahnya tinggi, mungkin jin atau setan segan sama dia. Di atas rata-rata. Dalam artinya gini, tingkat keimanan, tingkat spiritualnya dia di atas rata-rata, pasti setan nggak akan ganggu gitu kan, karena takut sama ilmunya. Tapi setahu gue orang-orang yang beriman itu nggak bakal nantangin setan, Bun. Itu. Nah, yang kedua adalah mereka dianggap teman oleh setan itu sendiri. Kenapa tuh? Ya karena gini, karena yang gua tangkap kalau opsi yang kedua menantang setan itu
secara tidak dia sadari dan secara tidak langsung di alam bawah sadar dia itu ada sifat sombong yang dia tonjolkan di situ. Ya. Merasa dia paling berani, merasa dia paling hebat. Otomatis siapa yang memiliki sifat sombong? Yang memiliki sifat sombong adalah iblis, gitu kan? Jadi otomatis dia dianggap sama iblis ini adalah rekannya, saudaranya. Ya mana ada setan gangguin setan? Itu nggak? Ngerti maksudnya ada satu kelompok nggak mungkin nyalain kelompok itu sendiri, ya kan? Ya itulah lo anggap apa lo simpulin sendiri maksudnya. Jadi ada dua. Jadi di sini cuma ada dua opsi. Opsi yang pertama mungkin dari tingkat keimanan, tingkat spiritualnya dia tinggi di atas rata-rata kiai-kiai atau ustadz-ustadz, ya gitu kan, sehingga dia ditakuti oleh para jin atau para setan. Itu yang pertama. Opsi yang kedua adalah ya setan mana mungkin gangguin setan. Nah gitu kan. Karena apa di sini? Karena yang gue lihat ya, kalau gue teliti, dengan kita melontarkan kata setan mana setan, sini gue nggak takut kuntilanak mau kuntilanak, itu adalah salah satu sifat sombong yang dimiliki oleh setan itu sendiri. Yang harusnya begitu itu adalah setan. Ya kayak misalkan tim kita setiap penelusuran pernah nggak tim kita maksudnya nantangin setan? Pernah nggak maksudnya? Coba lah. Nggak pernah. Ngapain? Nggak pernah kan kita ngapain gitu-gitu ya? Nggak ada kerjaan sih gitu-gitu. Ngapain nantangin setan? Terus yang gue lihat juga videonya kan katanya di pegunungan, di salah satu gunung ini ada kampung apa? Kampung setan apa ya, kampung goib? Kampung goib gitu kan. Terus ada yang bilang juga temennya, dia katanya makhluk halus itu sama kehidupannya seperti manusia. Oh berarti ada yang berprofesi sebagai tukang pijit gitu kan. Itu secara tidak langsung kata-kata yang dilontarkan itu adalah menghina. Karena gini, dalam arti kenapa gue bilang menghina? Karena seolah-olah yang diucapkan ini adalah nyeleneh gitu. Beda sama ketika orang ngobrol biasa ya, tidak ada motivasi untuk menjatuhkan atau sombong atau tinggi hati di omongan itu kan beda. Tapi kalau yang gua baca, kalau yang gua lihat videonya, ya sorry ya ini kan versi gua ya. Yang gua lihat adalah di situ motivasinya adalah merendahkan setan gitu. Bukan setan, merendahkan makhluk goib gitu kan. Tanpa dia sadari makhluk goib ini adalah sama-sama ciptaan Allah juga. Betul nggak? Sama-sama makhluk ciptaan Allah yang dimana ketika lu menghina makhluk gaib ya lu dosa gitu kan. Dan apa bedanya lu sama dia gitu. Makanya dia tidak diganggu. Karena apa? Karena menurut kuntilanak, ngapain gua ganggu temen gua? Kenapa bisa dianggap teman? Karena ada sifat sombong di dalamnya gitu loh. Ya gini aja simpelnya. Kemarin kan di konten kita tuh ada yang masuk ya makhluk gaib katanya tuh yang kita bahas tentang gempa. Makhluk gaibnya aja ngomong kan manusia itu lebih bodoh sih daripada jin ya kan. Mereka tuh ngomong sendiri ya kan, gak mau dimanfaatin, ngapain dibodohin. Nah ini contohnya seperti mungkin ya. Jadi gue tuh pernah ngobrol sama kita pernah ya waktu yang video kita ya belum lama lah kita ada di bawah kok. Jadi sosok gaib ini namanya Randu ya. Bagaimana namanya Randu. Jadi ya walau alam entah apanya Randu yang entah menyerupai entah apa. Pokoknya gua ambil sisi baiknya adalah gini, si Randu ini apa namanya? Dia ini masih muda meninggalnya gitu kan. Dia ini orang Jakarta, meninggal di kota Bandung gitu karena dia naksir sama perempuan di kota Bandung gitu kan. Dan yang dia sampaikan apa? Yang dia sampaikan adalah manusia zaman ini adalah lebih setan daripada, lebih iblis daripada setan gitu loh. Ya, ya lebih ke arah kelakuannya kali ya. Iya, dari kelakuan, dari tingkah laku. Tapi yang si Randu heran ini kenapa setiap ada pembunuhan, ada apa yang disalahin setan gitu. Iya, mereka aja aneh. Mereka aja heran. Dia bilang gini, kelakuan manusia zaman sekarang itu sudah melebihi, sudah lebih iblis daripada iblis itu sendiri gitu kan. Berarti kan tingkatnya lebih bejat dong. Jam sih. Ya, mungkin enggak semua orang ya, mungkin beberapa. Nah, cuman yang disayangkan sama si Randu ini, sama makhluk gaib ini adalah kenapa setiap ada kesalahan dari manusia yang berhubungan dengan keburukan, kenapa yang disalahin adalah gaibnya, setannya. Padahal ketika kelakuan buruk, contoh orang ngebunuh itu bukan karena bisikan setan, itu karena memang dari hatinya manusia itu sendiri. Sekarang dia ngelakuin pembunuhan, dia aja melakukannya dengan sadar ya, dengan rasa hati dia merencanakan semua itu, lalu dia membunuhnya dengan alasan setan yang bisikinya. Nggak ada, setan tuh nggak ada, nggak maksudnya nggak ada ngajakin orang bisikin itu sebenarnya nggak ada, itu memang dari hati mereka aja udah ketutup gitu, udah hitam gitu.
Jadi seperti itu guys. Jadi gue pernah, ya jadi sosok gaib ini mengakui bahwa buat zaman sekarang ini sudah tingkat apa namanya keburukan manusia di atas rata-rata gitu. Bahkan bisa jadi setannya pensiun gitu kan. Udah capek. Bisa jadi gini, bisa jadi setan kerasukan manusia gitu. Bukan manusia kerasukan setan, tapi sekarang ini kebanyakan setan yang kerasukan manusia. Jadi udah kebalik aja. Kalau zaman dulu mungkin kalau zaman dulu kan kemasukan ya manusia kemasukan malah goib, sekarang goibnya kemasukan manusia. Karena manusia itu lebih serem sendiri daripada goib itu sendiri ya. Nah begitu balik lagi ke tema itu tadi, kenapa tidak digangguin ya, itu tadi cuma ada dua opsi di situ yang gue bilang tadi, antara tingkat keilmuannya tinggi di atas rata-rata ilmu agamanya, yang kedua karena dia atau mereka ini dianggap saudaranya setan gitu, sehingga setan nggak mau gangguin. Karena apa? Ngapain gue gangguin saudara gue sendiri? Lu kan temen gue gitu. Mungkin pas dia sebut merek hantunya itu setan ini jinnya yang mungkin kayak kuntilanak nih, mungkin ada datang cepat paling ngeliatin doang. Pasti datang karena ketika kita sebut pasti mereka datang. Cuman mungkin pas ngintip, ngapain gue gangguin temen gue nih gitu kan. Lu ngata-ngatain serah lu, nggak bakal kita gangguin, lu paling gua rangkul, selamat datang temanku kan gitu. Masalahnya kan ya kita kan hidup aja di dunia nggak ngajarin untuk sombong ya, bukan kita ngebela hantu, bukan ya. Jadi buat yang komen kalau kata gue gini, buat yang komen tuh jangan ngambil kesimpulan nih orang nggak digangguin setan karena setan itu tidak ada atau goib itu tidak ada, bukan. Itu tadi jawaban dari spiritual itu, dari kita di sini yang berhubungan sama spiritual itu cuma dua tadi, nggak ada opsi lain gitu. Jadi kalian simpulkan aja arahnya kemana gitu. Pokoknya intinya ketika manusia memiliki sifat sombong atau tinggi hati, ya itu otomatis dia udah jadi setan bro. Karena setan itu sifat, kan gue bilang setan itu sifat. Setan itu bukan wujud hantu, bukan. Tapi setan itu adalah sifat gitu. Bentuknya makhluk goib gitu. Kan waktu itu bilang ya goibnya adalah kayak kemarin yang ngobrol masalah apa ya? Masalah gempa ya. Iya masalah gempa sama pernikahan manusia dengan jin itu kan dia bilang jadi itu adalah golongan gitu. Nah istilah setan ini adalah sifat gitu. Siapa yang bisa disebut setan? Ya itu tadi orang yang sudah merasa dirinya tinggi hati, sombong, merasa lebih dari yang lain, maka dia bisa disebut setan. Maka dari itu iblis nggak akan gangguin setan. Karena apa? Satu rumpun gitu. Ya Kesimpulannya adalah iblis punya sifat sombong. Nah itu aja sih. Jadi gitu. Jadi buat kalian yang berarti tidak ada dong setan ini. Bukan tidak ada, tapi setan itu malas gangguin temennya. Misalkan ada nggak sih kemungkinan misalkan dia lagi naik gunung, waktu itu dia amit-amit ya misalnya di selatan atau apa nih itu gimana bentar kalau misalnya kayak gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya kan di forward itu banyak yang bilang kalau hantu itu nggak ada lah, setan itu nggak ada. Suatu waktu misalkan ini pahitnya gitu, kita ambil pahitnya ya, dia naik gunung, tahu dia hilang kayak kemana tuh, jatuh nggak tahu. Apakah followernya masih bisa berbicara setan itu nggak ada? Ya berarti kalau dia ada sesuatu di tengah perjalanan nanti dengan kelakuan dia seperti itu, ya itu adalah hasil yang dia tanam sendiri selama ini gitu. Dia kan selama ini nanam nantangin setan atau apapun yang di gunung itu karena gini, dia nggak tahu gunung itu hidup gitu. Lu ngerti nggak sebagai pendaki, lu pernah berpikir nggak gunung itu hidup loh, dan gunung itu setiap sehari berapa kali tuh gue lupa, itu berdoa sama Allah minta dilepaskan gitu dari muka bumi. Buat apa? Buat ngancurin manusia. Nah lu nyampe nggak ke sana ilmunya gitu. Maksudnya gini, ketika lo sombong di tempat manapun, coba pikir lagi kayak gunung, laut itu mereka tuh tanah gitu kan, mereka tuh berdoa lo sama Allah setiap harinya tuh minta buat ngancurin manusia. Jadi jangan sampai nih dengan kelakuan seperti itu orang yang nggak bersalah nanti kena imbasnya gitu loh. Jadi ya sedikit dirapihin lah bibirnya gitu ya. Ya sedikit dirapihin pembicaraannya. Kalau mau ngasih edukasi, lu bidangnya di mana? Bidang lu di naik gunung, udah lu gak usah ngomong masalah goib spiritual, lu bukan jalannya, bukan bidangnya. Ya kalau emang lu jago di naik gunung, lu tinggal kasih tahu orang-orang pendaki pemula cara-cara naik gunung yang baik dan benar tuh gimana, nggak usah bawa namanya gaib.
kayak gitu segala macem demi naikin konten lu gitu kan. Mungkin gue juga pernah lihat sih, maksudnya dia ini berbicara tentang kayak hipotermia itu karena kesalahan pendaki. Oke, itu maksudnya gue udah lu sebatas itu aja, gak usah sampai nantangin Iya. sosok-sosok yang ada di gunung gitu kan. Karena kalau lu tahu yang ada sosok di gunung bukan cuman setan, men. Gunung sendiri itu hidup gitu. Jadi lu jangan sompral, lu ketika lu lagi naik tiba-tiba gunung itu diloncatin kan, yang kasihan warga-warga sekitar gitu kan. Jadi jangan, Gara-gara satu orang ngomong kayak gitu semua kena imbasnya. iya, Ya. jadi jangan sampai lu yang berbuat yang kenanya semuanya gitu kan, orang yang nggak bersalah ya udah jangan kemana-mana deh gitu. Jadi ya udah, kalau lu bidang lu naik gunung, keilmuan lu di apa namanya, keahlian lu di naik gunung, bisa ngasih tahu pendaki baru ini seperti ini, ya udah lo berbicara sesuai jalur lu aja, nggak usah nantangin setan lah ini apa segala macam, seolah-olah setan tuh nggak ada. Jangan gitu. Nanti ketika lu mati, lu bakal ngerasain apa yang lu bakal ngerasain bahwa omongan lu adalah omongan kosong gitu loh. Jadi semua yang sekarang lu tantangin, nanti ketika lu mati lu bakal nemuin hal goib yang sebenarnya, dan lu akan pikir, anjing selama gua hidup gua salah ya ternyata gua terlalu angkuh ya. Nah, lu bakal ngerasain seperti itu gitu. Karena semua perbuatan tuh harus dipertanggungjawabkan nanti, Bon ya. Iya. Karena jangan semena-mena, kalau berbicara tuh lebih dikontrol lah, seenggaknya jangan seenaknya gitu kan. Kenapa gua bisa berbicara seperti ini? Lu kan belum mati kok lu sok-sokan berbicara masalah mati, karena kan gue maksudnya suka berinteraksi sama sosok goib ini, walaupun entah itu siapa gitu kan. Tapi kan dari sisi baiknya adalah bahwa benar, jawaban ketika menghadapi orang yang nggak percaya goib itu adalah ya lu mati aja gitu. Jawaban simpelnya itu sih ya, Iya, daripada kita karena memang- berdebat kan susah. Karena ketika ditabrakkan dengan logika itu nggak akan bisa. ketemu gitu. Jadi satu-satunya jawaban yang paling akurat adalah ya lu mati aja dulu, nanti lu bakal ngerasain apa itu dunia goib gitu kan. Dan bahkan kalau orang ngelihat itu dunia goib ini lebih besar dari dunia manusia gitu. Kan banyak ya kayak orang nggak percaya di laut tuh lebih banyak hantunya daripada di daratan gitu kan. Itu benar, di lautan itu lebih serem daripada di daratan gitu. Jadi semua makhluk, semua yang aneh-aneh gitu, goib yang aneh-aneh bentuknya apa segala macam itu di laut Ada semua itu. ada semua. Dan laut memang betul ada penjaganya, maksudnya lebih ngeri daripada daratan lah gitu. Tapi di mana semua tempat pasti ada lah, Mon ya. Pasti ada, apalagi di gunung, makanya sebisa mungkin ya hati-hati itu kan. Maksudnya Intinya menjaga omongan aja sih ya. jaga omongan gitu. Jadi jangan sompral, jangan sembrono, jangan asal ngomong gitu. Dan ya itu tadi, ketika kalian bukan di bidangnya ya jangan berbicara keluar jalur gitu. Jadi ambil amannya aja. Jangan senggol sana senggol sini, Jangan mentang-mentang senggol lu sana bisa senggol ini, lu sini, bisa tapi itu. iya senggol sana senggol sini, tapi kalian nggak ngerti apa yang kalian omongin gitu. Jadi ya udahlah, kayak kita di antara kita ini kan fokus ke spiritual, yang berbau spiritual apapun itu kita komen. Kalau kita di sini ngomongin politik ya nggak nyambung gitu kan. Ya makanya kita coba ngurusin inilah kayak gini lah. Ya, gitu kan. nggak nyambung. Kalau gua ngomong politik sama anak-anak ini nggak nyambung gitu. Kalau gua ngomongin masalah balapan juga nggak nyambung karena bukan bidangnya gitu kan. Jadi kalau berbicara masalah spiritual goib ya karena memang itu visi visinya antara kisah nih seperti itu. Maksudnya kita coba membantu Ngurusin opini-opini yang meluruskan ya. opini-opini yang salah di masyarakat gitu. Lewat channel antara kisah gitu. Dan kita ngomong begini, kita bisa mempertanggungjawabkannya, Bon ya. Nggak asal ceplos-ceplos, asal keluar ya kan. Apalagi kita bikin konten interaksi sama gaib. Itu semua nggak sembarang kita bikin, nggak pakai skrip segala macam, Bon ya. Enggak lah, karena nggak bisa ditebak, karena sosok goib yang masuk pun aja kita nggak tahu siapa gitu kan. Iya. Karena karena tadi saking banyaknya makhluk goib di luaran sana yang nggak kasat mata sama kita, makanya kita nggak bisa mastiin siapa yang masuk gitu, kecuali memang kita udah nyambat dulu gitu kan, kita udah manggil duluan, kita udah minta izin duluan, minta izinnya sama Allah ya, bukan sama goibnya ya. Iya. Karena setiap antara kisah ini, ketika kita mau berbicara sama makhluk goib itu kita minta izin dulu sama Allah. Kalau Allah meridhoi ya bisa datang yang kita pengen gitu kan. Tapi kalau Allah nggak meridhoi atau yang datangnya beda, berarti Allah nggak meridhoi. Kita gitu aja. Jadi Simpel aja. random lah gitu, Bon ya, nggak bisa tebak. Iya. Mungkin kurang lebih gitu aja kali ya. Ya kurang lebih gitu. Jadi
pesan, terus pesannya apa ya? Pesan dari Kesimpulannya apa dari semuanya? kesimpulannya ada di sini ya, intinya mah jangan jaga lisanmu dimanapun itu, dan yang kalian pendaki harus tahu bahwa gunung itu hidup gitu. Jadi selama kalian naik gunung itu kalian ada di punggung makhluknya Allah gitu. Jadi jangan sampai lo berbuat yang tidak baik di sana, atau lo misalnya melecehkan sana atau nantangin goib ini itu jangan, karena selama kalian naik gunung kalian berada di pundaknya makhluk Allah yang hidup gitu. Jadi jangan dikira naik gunung cuman gunung aja gitu kan, nggak hidup, itu hidup men, hati-hati lo gitu. Jangan karena lu merasa udah pernah mendaki gunung sana, gunung sini, gunung sana, gunung sini, terus lu bisa seenaknya gitu kan dengan yang menyinggung hal seperti ini gitu Bun ya. Gitu, karena sebelum kalian zaman sekarang naik gunung itu, zaman dulu orang-orang zaman dulu tuh udah lebih sakti-sakti naik gunung, udah lebih jago-jago daripada kalian gitu. Jadi ya nggak usah gimana-gimana, udah naik gunung jadikan hobi, jadikan kalau misalnya kalian khusus Kegiatan positif ya lah. kegiatan positif, atau kalian mungkin nyari uangnya dengan naik gunung, ya silahkan lakukan dengan baik sesuai jalur, jangan sampai melabrak aturan yang ada, karena setiap gunung ini kalau nggak salah punya peraturan sendiri-sendiri, dan kalau nggak salah beda-beda ya gitu kan. Gitu, makanya dibilang sakral bukan berarti gunung itu sakral karena banyak hantunya, bukan. Kenapa gunung disebut sakral? Karena kalian berada di atas punggungnya makhluk Allah yang hidup gitu, makanya dibilang sakral. Sekarang gini, misalnya lu nih lagi tengkurap nih, lu diinjek-injek, lu diludahin pala lu, ngamuk Kok siap gitu. Begitupun gunung gitu, cuman sama Allah aja ditahan. Coba kalau doanya dikabulin sama Allah, habis kita semua nih. Gitu. Jadi udah gitu aja ya, mudah-mudahan kalian dapat pencerahan dari sini, kalian dapat jawaban yang selama ini kalian pertanyakan, kenapa kok tidak diganggu. Itu tadi udah gue jawab tadi secara detail lah ya, segitu mah cukup lah detail gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada pelajaran bisa kalian ambil. Jangan ngelihat kitanya, lihat apa yang kita sampaikan. Kalau baik silahkan diambil, kalau menurut kalian buruk ya udah nggak usah didengerin gitu aja. Terus kalau kalian emang ngerasa nggak sependapat sama kita ya tinggal skip aja videonya lah, gampang. Ya. Nah satu lagi, kalau misalnya nonton videonya jangan dari short ya. Jangan setengah-setengah kalau nonton video tuh. Gitu. Jadi nonton videonya yang full. Jadi be smart viewer aja lah ya intinya mah. Ya gitu. Ada tambahan nggak lo? Udah itu aja. Oh gini, intinya mah bijak-bijak dalam berkata-kata gitu aja Bon ya. Ya. Harus saling menghargai dan bertanggung jawabkan apa yang lu lakuin. Ini gitu aja kalau dari gue sih. Iya gitu. Ya. Dah. Ya mungkin gitu aja. Jangan lupa di subscribe, like, share, serta komen video-video Antara Kisah. Oke segitu aja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari gua sama rekan gua minta maaf. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.